Setahun yang lalu, paman saya datang bertamu ke rumah saya. Kemudian, beliau waktu itu sangat sehat, tidak ada gejala apapun atau keluhan apapun. Namun, beliau memang memiliki riwayat penyakit darah tinggi dan gula. Nah, saat kita sedang berbicara mengenai update kehidupan, tiba-tiba paman saya mengeluhkan, kok bicara jadi cadel ya, yang sebelumnya padahal paman saya tidak cadel. Kemudian setelah bicara cadel itu diikuti dengan bibir sebelah kiri ya sebelah kiri tiba-tiba turun sebelah. Dan setelah itu 30 menit kemudian salah satu sisi tubuh bagian kirinya, tangan dan kakinya itu mengalami kelemahan. Nah, pada saat itu tentu saja saya masih belum memahami kondisi apa yang dialami oleh paman saya tersebut sebelum saya menjadi dokter. Nah, setelah mengalami kelemahan kaki itu, keluarga saya mengiranya hanyalah mungkin paman hanya kecapean atau mungkin kurang istirahat. Nah, setelah sudah berlalu 1 hari, ternyata paman saya dibawa ke rumah sakit dan saya mendapatkan telepon dari rumah sakit bahwa paman saya terkena stroke. Stroke yang menjadi salah satu penyakit utama penyebab kematian di Indonesia itu merupakan suatu penyakit yang disebabkan akibat adanya bisa berupa sumbatan atau perdarahan pada di pembuluh darah otak. Akibat kekurangan suplai darah pada ke otak itu bisa menyebabkan terjadinya kematian jaringan pada otak atau disebut dengan iskemik. Ada beberapa faktor risiko utama, yaitu pertama hipertensi, yang kedua gula atau diabetes, yang ketiga adalah kebiasaan merokok, yang keempat adalah adanya kadar kolesterol yang tinggi, dan yang kelima adalah gangguan irama jantung. Nah, stroke sendiri secara saya sebutkan ada 2 tipe, yaitu sumbatan dan perdarahan. Nah, terdapat cara mudah untuk teman-teman menghafal atau mengetahui tanda-tanda dari stroke, yaitu disebut dengan FAST, F-A-S-T, di mana F yaitu face, yaitu adanya muka penderita stroke yang mengalami miring sebelah, salah satu sisi, bisa dilihat dari mulutnya yang pelok, kemudian kerutan dahi yang menghilang, dan kehilangan untuk bersenyum atau menyengir. Kemudian kedua adalah A, yaitu arm, yaitu salah satu sisi tubuh bagian kanan ataupun kiri itu bisa mengalami terjadi kelemahan atau bahkan lumpuh. Yang ketiga adalah S, yaitu speech atau cara bicara, di mana pada penderita stroke cenderung memiliki gaya bicara yaitu cadel atau bisa ngomong R. Yang keempat adalah T, yaitu time. Penting di sini untuk para penderita stroke yang kita ketahui gejala dari awal, itu kita harus segera bawa ke rumah sakit. Dan itu menjadi salah satu pertolongan pertama yang diberikan pada penderita stroke. Jadi setelah kita mengetahui gejala-gejala tersebut, bicara pelo, kelemahan satu sisi, dan bicara cadel, itu kita harus segera bawa ke rumah sakit dengan tujuan untuk mendapatkan tata laksana dan pengobatan serta pemeriksaan penunjang medis yang lengkap dan sekaligus juga dapat mengurangi angka terjadinya stroke di kemudian hari. Nah, di mana angka kejadian stroke pada penderita stroke umumnya dapat terjadi 1 hingga 2 tahun setelah stroke pertama terjadi. Stroke itu sendiri ada 2 tipe tadi kan, ada yang tipe sumbatan dan ada tipe perdarahan. Untuk semua jenis stroke, pada penderita stroke yang datang ke rumah sakit, itu akan segera dilakukan tata laksana awal, kemudian dilakukan pemeriksaan CT scan otak untuk mengetahui apakah ada perdarahan atau tidak. Nah, apabila terjadi perdarahan, stroke tipe pendarahan, maka yang kita bisa dapat lakukan adalah hanya pemberian obat-obatan dan melakukan tindakan operasi untuk mengeluarkan pendarahan yang ada di dalam otak. Yang kedua adalah tipe sumbatan, di mana tipe sumbatan ini apabila pasien datang kurang dari 4,5 jam dari gejala stroke yang pertama dirasakan, maka
tentunya akan memberikan dampak yang lebih baik pada pasien, di mana dapat diberikan obat-obatan berupa trombolitik atau pengencer trombus untuk mengeluarkan sumbatan yang ada di dalam pembuluh darah otak. Atau apabila stroke-nya sudah lebih dari 4,5 jam, maka dapat diberikan obat-obatan secara peroral atau secara minum dengan pemberian antikoagulan. Tentunya setelah pengobatan, penting juga untuk para penderita stroke untuk segera kontrol ke rumah sakit. Akan kontrol untuk penyembuhan jangka panjang, pasien-pasien stroke dapat dikonsultasikan kepada dokter dengan spesialisasi rehabilitasi medik dengan tujuan untuk mengaktifkan gerakan-gerakan misalnya pada sisi tangan yang lemah, sehingga dapat meningkatkan kemampuan motorik, kemampuan gerak dari pasien penderita stroke. Kemudian melatih bicaranya pada pasien-pasien dengan bicara cadel, dan melatih menelan pada pasien-pasien memiliki gangguan fungsi menelan pada penderita stroke. Penting untuk sobat healthies untuk mencegah terjadinya stroke ini dengan mencegah faktor risiko tadi, seperti menjaga pola hidup sehat dengan diet rendah garam untuk penderita hipertensi, dengan diet rendah gula pada pasien penderita diabetes, dengan diet rendah lemak untuk para penderita kolesterol. Olahraga yang teratur dengan anjuran 30 menit dalam sehari dilakukan dalam seminggu, yaitu sebanyak 5 kali. Di Rumah Sakit X ini memiliki fasilitas pelayanan stroke unit yang terpadu, di mana sesuai dengan standar prosedur operasional, yaitu saat pasien datang, segera kita pasangkan infus dalam waktu 15 menit, kemudian pasien segera menuju pemeriksaan CT scan untuk mengetahui apakah ada pendarahan atau tidak dalam waktu 45 menit, dan dalam waktu 60 menit apabila pasien merupakan tipe sumbatan, itu sudah dapat diberikan trombolitik atau obat-obatan untuk mengencerkan trombus pada pasien dengan tipe sumbatan. Jadi sobat healthies, beberapa faktor risiko yang tadi saya sebutkan seperti adanya hipertensi, gula, diabetes, kolesterol, merokok, dan gangguan irama jantung merupakan salah satu faktor risiko penyebab terjadinya stroke. Dan stroke merupakan akibat adanya sumbatan yang menyebabkan peredaran darah ke otak menjadi terganggu sehingga dapat menyebabkan kematian jaringan. Untuk stroke sendiri terdapat 2 tipe, yaitu tipe sumbatan dan tipe yang perdarahan. Untuk tipe sumbatan dapat diberikan obat-obatan pengencer darah, dan untuk tipe yang perdarahan dapat melalui prosedur operasi untuk mengangkat perdarahannya. Sobat healthies perlu mengetahui bahwa FAST tadi sebagai salah satu cara mudah bagi kita orang awam untuk mengetahui apakah seseorang tersebut memiliki resiko stroke atau tidak. Nanti sekian mengenai pembahasan stroke. See you in the next video.